Menyambung di video sebelumnya tentang TikTok Shop Pay Later, ternyata banyak banget di kolom komentar yang masih belum paham bagaimana cara mainnya di Pay Later dan bagaimana cara pembayaran serta bagaimana cara menaikkan limit kredit di Pay Later. Di video kali ini aku akan bahas semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ibo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ibo Channel. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang komentar-komentar yang ada di video sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum ke pembahasan sebelumnya, boleh dong kalian tekan like dan subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat informasi menarik lainnya dari aku. Oke, kita lanjut. Nah, di pengertian dulu Pay Later. Pay Later itu adalah beli sekarang, bayarnya nanti. Di video aku sebelumnya aku membahas bagaimana cara mendapatkan limit kredit dan cara pendaftarannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau kita sudah daftar, dapat limit kredit, apakah ada tagihan ketika kita tidak membelanjakan? Bukan hanya di TikTok, tapi di semua Pay Later kita harus mengajukan limit kredit dulu. Limit kredit itu adalah batasan untuk kita kalau mau menganjuk gitu ya. Limit kredit itu adalah angka batasan kalau kita mau pinjem, kalau kita mau nganjuk, bahasanya yang nganjuk lah ya. Ya, mau ngutang gitu, batasannya nggak boleh di atas segitu, tapi limit itu cuman batasannya aja. Nah, kalau kalian nggak belanjain itu nggak usah dibayar, nggak akan ada tagihan, kecuali kalau kalian belanjakan mau 100 perak 200 perak itu akan tetap ada tagihan. Nah, di TikTok Shop Pay Later untuk pembayarannya ketika pertama kali kita daftar itu ada pilihan tanggal, ada tanggal 2, ada, kalau tidak salah ya, ada tanggal 2, tanggal 10, dan tanggal 25. Nah, waktu kemarin aku di video itu aku pilihnya tanggal 25 untuk pembayaran. Jadi, kalau misalkan kalian udah dapat nih limit kredit 5 juta. 5 juta nih misal ya, udah punya limit kredit 5 juta tapi nggak dipakai, walaupun kalian punya 5 juta 10 juta, kalau nggak dipakai itu limit kreditnya, nggak dipakai belanja maksudnya, itu tidak akan ada tagihan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kalau gimana nih kalau aku belanjanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, apakah semuanya akan diakumulasikan? Nah, jadi gini, untuk di Pay Later, untuk di TikTok Shop Pay Later, kita ada pilihan nih. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang 9 bulan dan 12 bulan. Nah, jadi pas kalian belanja, dicek dulu mau berapa kali cicilan ya. Setiap 1 kali cicilan itu waktunya 1 kali dalam 1 bulan. Di tanggal yang sudah kita tentukan tadi. Contohnya aku untuk jatuh temponya itu tanggal 25. Nah, kita transaksi mau tanggal 31, mau tanggal 5, mau tanggal 10, tetap semuanya nanti tagihannya akan ada di tanggal 25. Dan dicatat juga, nah pas kita check out pakai Pay Later, berapa bulan nih? Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu nanti ada keterangannya per bulannya itu kita bayarnya berapa. Udah ada langsung otomatis keterangannya. Jadi jangan bilang sampai nggak tahu ini per bulannya berapa. Enggak, Kak. Pas kita mau check out itu udah ada catatan per bulannya berapa. Kayak gitu ya. Dan untuk cara bayarnya gimana? Oke, nih untuk supaya lebih jelasnya kita langsung aja ke praktek pembayarannya. Nah, kita buka dulu di aplikasi TikTok. Ini di beranda TikTok, kita masuk di bagian bawah ya, logo keranjang, langsung ke shop Tokopedia. Di bagian atas kita scroll, di sini ada Pay Later. Nah, di Pay Later ini kita bisa lihat nih limit kredit totalnya berapa, sisanya berapa, yang kita pakai berarti berapa dong. Nah, kita lihat di bawah sini ya. Nah, ini adalah limit kredit sisanya berapa. Di sini ada peringatan kita harus bayar tanggal berapa. Dan ini adalah limit kredit keseluruhan. Ini adalah limit kredit keseluruhan. Ini adalah limit kredit yang sisa tersedia dibelanjakan. Dan ini adalah total tagihan di tanggal jatuh tempo yang sudah kita tentukan. Ini sudah ada tanggalnya. Tanggal jatuh tempo itu tanggal berapa. Nah, di sini
Ini adalah total pembayaran. Kita klik ya, kita cek. Nah, di sini total pembayaran 183 itu aku menggunakan 5 transaksi. Transaksi yang pertama yang ini, yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang lima. Ini setiap transaksi beda nominalnya ya, bisa dilihat ya. Transaksi pertama 16.000, 18.000, 38.000 itu cicilan untuk beberapa bulan. Jadi sebulannya segitu. Kita transaksi 5 kali, nanti ditotalkan untuk per bulannya berapa, dari misalkan dari topi berapa, dari beli celana berapa, dari beli bannya berapa, totalnya ditotalkan satu bulannya itu berapa. Nah, di sini untuk total tagihannya dan tanggal jatuh temponya sudah ada. Tinggal klik aja bayar tagihan. Nah, ini adalah jumlah. Jumlah ini adalah hutang keseluruhan. Kalau ini adalah jumlah bayar yang tadi. Nah, ini hutang keseluruhan. Ini ya, ini hutang keseluruhan kita bayar sebulan ini segini aja. Nanti yang 500 ini kita kurangi 183. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pembayaran di sini bisa lewat Dana, GoPay, transfer bank. Kalau kita lewat Dana harus kalian tautkan dulu akunnya. Silahkan kalian masukkan dulu untuk akun Dananya ya. Nah, di sini aku akan mencontohkan untuk pembayaran lewat transfer bank. Klik bayar, lalu di sini ada klik transfer bank, bisa lewat Dana Oppo. Nah, di sini aku untuk dananya sudah terpaut tapi saldonya tidak memadai. Kita klik transfer bank, lalu di sini banknya bisa BCA, bisa BNI, bisa Mandiri. Nah, aku pilih BRI yang ini ya. Kita klik aja bayar. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini ada waktu tunggunya ya. Ini virtual account bisa digunakan di waktu yang sudah ditentukan ini. Jadi kalau kita mau bayar, kodenya jangan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk kodenya nanti kita salin atau copy. Nah, untuk caranya kalian bisa baca-baca di sini. Mulai dari pembayaran via mobile banking. Nanti kita lewat pembayarannya lewat Bripa ya. Membayar lewat internet banking juga sama. Ini pembayarannya lewat Briva. Lalu pembayaran via ATM ada langkah-langkahnya, silakan kalian ikuti langkah-langkah yang sudah ada di sini, tinggal dibaca-baca aja. Nah, seperti ini. Misalkan pakai bank lain, kalian pakai kodenya Bank BRI yang 002 kayak transfer bank biasa gitu ya. Nah, kita klik, kita copy, lalu kita lanjut, udah kita salin, kita masuk ke bank atau ke internet banking ataupun mau ke ATM, terserah. Aku di sini yang pakai mobile banking Brimo. Ini pastikan saldo kalian mencukupi ya, pastikan saldo rekening kalian mencukupi, sengaja aku sensor. Nah, di sini lalu kita pilih menu yang ada di tengah ini, klik Briva. Setelah klik Briva, nah kita tambahkan transaksi baru. Kita tekan dan tahan, lalu kita copy atau tempel nomor yang telah kita tadi copy. Tekan dan tahan lalu klik tempel. Kita klik checklist yang di bawah, klik lanjutkan. Oke, untuk halaman selanjutnya di sini disensor, kita masukkan PIN. Setelah memasukkan PIN, nanti muncul seperti ini. Transaksi telah berhasil, jumlahnya sudah langsung nempel, nggak usah kita masukin lagi jumlah angkanya ya. Mohon maaf tadi emang disensor nggak bisa kakakku ya. Nah, kita lanjut lagi, kita kembali ke TikTok, ke aplikasi TikTok kita. Nah, klik kembali ke TikTok dan langsung otomatis ketampilan seperti ini, pembayaran tagihan selesai. Nah, berarti ini udah beres nih transaksinya, kita klik selesai aja. Nah, untuk pembayaran bulan selanjutnya. Nah, ini untuk kredit yang tersedianya udah bertambah jadi 400, limit kreditnya masih 700, dan ini bayar tagihan berikutnya jatuh tempo pada tanggal 25 ya. Nah, di sini ada laporan, semua laporan. Nah, di sini bisa kita lihat belum bayar berapa, yang sudah dibayar berapa. Nah, yang belum dibayar berarti bulan Agustus, September, Oktober, November. Kenapa ini nominalnya beda-beda? Karena aku ngambil tenornya beda-beda. Ada yang ngambil tenor 3 bulan, ada yang ngambil tenor 6 bulan, ada yang ngambil tenor 1 bulan aja. Gitu. Jadi pas yang 3 bulan udah beres, berarti tinggal melanjutkan yang 6 bulan aja. Jadi tinggal sedikit nantinya. Dan ini bulan yang sudah dibayar dari wattnya ya. Untuk bulan Juni aku tagihannya cuma 74.000 aja. Di bulan Juli aku nambah jadi 183. Oke, kita kembali. Nah, itu cara untuk pembayaran di TikTok Shop Pay Later. Semoga membantu ya. Nah, lalu bagaimana untuk cara menaikkan limit kredit ya? Di sini asalnya aku 500.000, limit kreditnya sekarang udah jadi 700.000. Nah, untuk menaikkan limit kredit, kata lihat di sini ada tanggal jatuh tempo. Nah, untuk pembayaran yang kita lakukan tidak boleh melebihi dari tanggal jatuh tempo ataupun jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo.
Jadi sedikit tips buat kalian ingin menaikkan limit kredit di TikTok Shop Pay Later, lakukan belanja secara berkala dan untuk pembayarannya jangan di jauh-jauh hari jatuh tempo. Ada yang komen nih, dilema katanya. Semua Pay Later sensitif. Dibayar sebelum jatuh tempo salah, apalagi telat. Kalau telat dendanya gede, ya nggak sih? Nah, kalau kalian mau bayar di awal, mau bayar di sebelum jatuh tempo, waktunya 5 hari sebelum jatuh tempo. Jadi kalau kita misalkan nih sekarang mau bayar berarti itu misalkan tanggalnya tanggal 25 nih kan jatuh temponya. Berarti kita boleh bayarnya itu dari tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 itu boleh. Sebelum tanggal 20 aku sarankan jangan dulu bayar. Jadi kalau mau bayar di muka jangan kurang dari 5 hari sebelum jatuh tempo. Nanti kalian bakal di-ban, nggak boleh belanja lagi. Jangan dilunasi juga. Kalau kalian udah ambil tenor 3 bulan, terus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan, hangus juga tuh paylaternya nggak bakal bisa dipakai. Susah juga ya. Nah itu sedikit tips dari aku. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat informasi lainnya dari aku. Boleh di komen nih kalau belum ada yang ngerti. Boleh di komen ya. Next mau tutorial apa lagi? Komen di kolom komentar. Tonton juga videoku sebelumnya ya guys.